Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita akan memasuki tema yang baru, tapi masih tetap dalam kaitannya dengan Yakub dan Laban. Kalau minggu lalu kita sudah melihat bagaimana Yakub ditipu oleh Laban, sekarang gilirannya Laban yang akan ditipu oleh Yakub. Nah, mestinya cerita ini harus kita baca ya, supaya tahu kisahnya. Memang dia harus dibaca pertama-tama, tetapi saya mengandikan Anda membacanya, atau paling tidak kurang lebih tahu ceritanya, sehingga kita bisa langsung masuk ke temanya. Karena yang kita bahas cukup panjang ya, pasal 30 sampai dengan pasal 32. Jadi kalau kita baca teliti nanti kita menghabiskan waktu kita. Nah, paling enggak, ini karena ceritanya agak sulit di bagian penipuan yang dilakukan oleh Yakub, itu sulit dipahami, maka saya kutip teks ini. Jadi setelah Rahel melahirkan Yusuf, ini Yakub mulai berpikir untuk keluarganya, karena anaknya sudah banyak, semua istrinya sudah melahirkan, maka dia berkata kepada Laban, di mertuanya, izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat asalku dan ke negeriku. Jadi kalau Anda biasa membaca Alkitab, Anda akan langsung ingat kata-kata Musa kepada Firaun. Izinkanlah bangsa ini pergi ke padang gurun untuk mempersembahkan kurban. Jadi pergi ke padang gurun Karo ini, pulang ke tempat asalnya, tapi Musa nanti pergi ke tanah terjanji juga. Ya, Anda lihat di situ. Nah, kemudian dia katakan, berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, dan biarkan aku pulang, sebab engkau tahu betapa kerasnya aku bekerja padamu. Tetapi Laban berkata kepadanya, kiranya aku mendapat kemurahan hatimu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Katanya lagi, tentukanlah upahmu yang harus kubayar, aku akan memberikannya. Jadi mungkin Laban mengira Yakub ini mau pulang karena gajinya kurang banyak. Padahal dia kan harus memikirkan keluarganya. Ini. Maka saut Yakub kepadanya, engkau sendiri tahu bagaimana aku telah bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam pemeliharaanku. Sebab harta milikmu hanya sedikit sebelum aku datang. Tapi sekarang telah bertambah sangat banyak. Dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi pengaruh Yakub besar sekali untuk keluarga Laban. Jadi kapankah aku dapat berusaha untuk rumah tanggaku sendiri? Kan aku sudah punya anak, istri 4, anak banyak, gimana? Ya, kata Laban, apakah yang harus kuberikan kepadamu? Jawab Yakub, tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau menggembalakan kambing dombamu lagi dan menjaganya, asal engkau menyetujui hal ini bagiku. Nah ini sekarang mereka buat deal ya, perjanjian di situ. Hari ini aku akan lewat di antara segala kambing dombamu. Aku akan memisahkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik atau bertutul-tutul, setiap yang hitam di antara domba-domba, setiap yang bertutul-tutul, dan setiap yang berbintik-bintik di antara kambing-kambing. Itulah upahku. Kejujuranku akan terbukti di kemudian hari apabila engkau datang memeriksa upahku. Semua yang tidak berbintik-bintik atau bertutul-tutul di antara kambing-kambing dan semua yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu telah kucuri. Kemudian kata Laban, baik, jadilah seperti perkataan ini, perjanjian mereka. Lalu pada hari itu juga Laban memisahkan kambing-kambing jantan yang berloreng-loreng dan bertutul-tutul dan segala kambing betina yang berbintik-bintik dan bertutul-tutul, yaitu segala yang ada warna putih pada badannya, serta semua yang hitam di antara domba-domba. Lalu ia menyerahkan semuanya itu kepada anak-anaknya
untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak sejauh 3 hari perjalanan di antara dia dan Yakub. Sementara Yakub tetap menggembalakan kambing domba yang tersisa. Lalu Yakub mengambil ya dahan dari pohon ada apa? Hawar, kemudian pohon badam dan pohon berangan yang mengupas kulit dahan-dahan itu menjadi loreng-loreng putih sehingga kelihatan bagiannya yang putih. Yang meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dan seterusnya. Nah, ini nanti kita lihat teknik yang dipakai oleh Yakub. Jadi ini ceritanya kurang lebih seperti ini ya, sangat kompleks, penuh dengan kontroversi, penuh dengan ada permainan-permainan kata di dalam teks ini yang mengingatkan kita nanti akan ada Laban, itu domba putih, kemudian ada juga cerita tentang Exodus ya, ilustrasi kepada Exodus. Tapi sudah kita tidak tenggelam di dalam permainan kosakata itu ya karena kita juga tidak semua punya latar belakang bahasa Ibrani. Nah, yang jelas Yakub yang sudah diperdaya oleh Laban kerja keras 14 tahun untuk mendapatkan Rahel dan dia berhasil membuat Laban begitu kaya. Nanti gilirannya dia akan menipu Laban supaya dia juga sekarang bisa kaya. Ini. Jadi dia pura-pura. Kalau saya boleh katakan, memang di ceritanya tidak dikatakan Yakub pura-pura, tapi saya baca Yakub itu rupanya tahu bahwa Laban itu sudah merasakan mereka bisa kaya gara-gara Yakub yang bekerja keras. Nah, karena itu dia kan punya nilai tawar yang tinggi. Dari sebab itu dia berani berkata kepada Laban, izinkan aku pulang. Izinkan aku pulang bersama istri dan anak-anakku yang menjadi upahku. Kan aku sudah bilang dulu, kamu kerja di sini untuk mendapat Rachel, kemudian kau beri dulu Lea, ya semua ini sekarang kekayaanku. Istri dan anak-anakku itu milikku. Izinkan aku pulang ke negeriku. Tapi kan dia tahu, Yakub selama ini sukses karena dia. Dan apa yang dia duga, jadi pancingan dia kepada apa itu Laban terjadi, ternyata benar. Laban sadar bahwa dia katakan Tuhan memberkati aku karena engkau. Jadi secara eksplisit dia mengakui kuasa ilahi yang membuat dia kaya. Walaupun kita tidak tahu apakah dia beriman kepada Tuhan. Ya, memang Tuhan hampir tidak disebutkan di sini secara nyata melakukan apa. Ya, tapi ya itulah orang-orang dulu, tokoh-tokoh penting di dalam Alkitab selalu menyadari bagaimana mereka dapat kaya karena Tuhan. Nah, sekarang dia katakan ya, kamu gimana? Ya, tentu saja aku keberatan engkau pergi. Memangnya kau perlu upah. Karena kau memikirkan keluargamu sendiri, kau butuh upah. Nah, berapa engkau butuh upah? Nah, di sini kita menemukan teknik orang Timur Tengah kuno kalau tawar-menawar. Dia selalu pura-pura tidak mau. Pura-pura tidak mau menerima upah. Itu yang dilakukan oleh Yakub. Dia kata, tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Nah, gayanya gitu. Tapi nanti ujung-ujungnya itu malah ada kelicikan yang luar biasa di baliknya. Dan inilah yang dilakukan oleh Yakub. Dia katakan, Bapak, saya mau kerja sekarang ini untuk rumah tangga saya. Jadi saya harus mulai memikirkan keluarga saya. Karena itu sekarang saya mengajukan tawaran begini. Ya sudahlah, kau enggak usah gaji saya. Enggak usah beri upah. Tetapi ya kita bagi hasil. Tapi bagi hasilnya bukan nanti pada ujungnya kita bagi hasilnya sekian lalu kita bagi berdua. Tidak, sejak awal kita buat pemisahan. Kita buat pemisahan, ini kambing yang demikian milikku, kambing yang demikian nanti milik kamu.
Nah, ini teknik yang tinggi yang dibuat oleh Yakub yang sedikit membingungkan. Ini sepertinya ada bau magis. Domba itu lasimnya seperti nama Laban. Laban itu artinya putih. Itu umumnya berwarna putih. Kambing itu umumnya berwarna gelap atau hitam. Itu umumnya. Ada sih kadang-kadang yang seperti ini, apa itu bertutul-tutul ya, loreng-loreng begini. Ada. Tapi jarang sekali lasimnya domba itu putih, kambing itu hitam. Nah, Yakub katakan, Bapak, kita bagi hasil nanti yang kita miliki, kita harus pisahkan antara kambing milikku dan milikmu. Saya akan menggembalakan kambing domba kita. Saya akan gembalakan. Tetapi nanti hasilnya begini. Kalau domba-domba itu warnanya hitam, itu milik saya. Kalau warnanya putih, milikmu. Kalau kambing itu warnanya hitam, yaitu milikmu. Kalau dia loreng-loreng, bertutul-tutul, berbintik-bintik, itu milik saya. Nah, di otaknya Laban, apa yang dikatakan Yakub itu, peluang Yakub mendapatkan anak kambing dan domba kecil sekali. Karena lazimnya domba itu akan putih, kambing itu akan hitam. Jadi jarang ada domba yang hitam, lalu kambing yang loreng-loreng, bertutul-tutul. Otomatis si Laban langsung setuju. Langsung setuju. Oke, oke kalau begitu. Nah, dia juga licik. Nah, ini orang bisnis ini Anda lihat bisnisnya. Laban ini licik sekali. Dia katakan, wah, daripada nanti anak-anak kambing domba di Yakub ini warna putih dan kambingnya warna hitam, lebih baik saya pisahkan mulai sekarang. Lalu dia pisahkan. Dia ambil domba-domba yang warna hitam, kan itu kan nanti maunya dijatah untuk Yakub. Kemudian dia ambil kambing yang loreng-loreng, bertutul-tutul, itu dia kasihkan ke anaknya. Dan anak dia katakan, nak, kamu gembalakan kambing domba ini jauh 3 hari perjalanan. Supaya apa? Supaya mulai dipisahkan. Nah, Yakub kan tidak punya kambing jantan yang loreng-loreng dan domba yang putih-putih, dia nggak punya. Nah, gimana dia bisa menghasilkan anak-anak kambing yang berwarna hitam dan domba yang berwarna putih? Kan? Domba yang berwarna hitam dan kambing yang loreng-loreng kan tidak mungkin karena yang ada sekarang pun sudah dipisahkan oleh Laban, disuruh anak-anaknya yang menggembalakan. Sementara Yakub hanya menggembalakan domba hitam, domba putih dan kambing yang warna hitam. Nanti kalau dia beranak ya kan nanti semua jatahnya si Laban. Pinter juga Laban. Tapi dia tidak tahu bahwa Yakub sudah punya rancangan bagaimana mengembangbiakkan anak kambing dan domba itu sesuai dengan nanti apa yang dia inginkan. Jadi, nah ini si penipu Laban yang sebetulnya mau menunjukkan keserakahannya, mau ambil semua, ternyata dengan dipisahkannya domba-domba itu, Yakub malah lebih mudah mempraktekkan rencananya. Apa yang dia buat? Nah, dia lalu melakukan teknik mengembangbiakkan kambing domba dengan cara yang berbau ritus magis. Jadi kalau Anda perhatikan, teknik dia mengembangkan biakan kambing domba ini agak aneh. Ya, sedikit sulit dipahami. Mulai di ayat 37. Apa sebetulnya yang dilakukan oleh Yakub? Saya mencoba membaca teks itu ulang-ulang supaya mengerti apa sebetulnya yang dilakukan oleh Yakub. Istimewanya itu apa di perbuatan Yakub ini? Hmm. Saya bahasakan, ya.
bahasakan dengan bahasa saya untuk mudah memahami apa yang dilakukan Yakub. Dia buat begini. Dia ambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Dia kupas. Dia kupas kulitnya itu, sehingga kan otomatis ketika dibuka, dia kan ada putihnya. Jadi kan keluar kalau dahan dikupas gitu kan ada warna putihnya, tapi kan tidak semua dibuka sehingga bisa berwarna loreng-loreng. Jadi ada apa tutul-tutul putihnya karena kan tidak semua total dibuat putih begitu. Jadi ada warna-warni, ada putih tetapi juga ada loreng-lorengnya. Jadi ada tutul-tutulnya. Nah, dia letakkan dahan-dahan itu yang tutul-tutul itu di palungan. Palungan itu tempat kambing domba ini minum. Nah, apa yang terjadi biasanya? Ketika kambing domba minum, mereka kan ngumpul di situ. Nah, seringkali kambing domba itu suka sekali melakukan hubungan ya, supaya bisa melahirkan, itu dia berkelamin justru pada waktu mereka minum. Kan ngumpul di situ. Nah, sambil minum kadang-kadang ganggu temannya lalu dia berkelamin di situ. Yakub yang melihat kesempatan yang demikian sengaja menaruh dahan-dahan itu di palungan. Untuk apa dia taruh di sana? Di dalam pikirannya. Ketika nanti domba-domba yang berkelamin itu melihat dahan yang tutul tutul putih ya, loreng-loreng putih itu, maka nanti anaknya akan seperti warna loreng-loreng putih itu. Seperti apa yang dia lihat, itulah yang akan dilahirkannya. Jadi sengaja dia taruh di situ supaya ketika mereka berkelamin, mereka lihat itu anaknya seperti warna itu. Nah, itu cara pengembangbiakan ternak versi Yakub. Mungkin itu teknik zaman kuno. Selain itu, nah dia juga nanti pisahkan domba-dombanya itu, lalu dia sengaja hadapkan. Kan dia tidak punya kambing yang berwarna tutul-tutul dan domba yang berwarna hitam. Nah, dia nanti hadapkan juga kambing-kambing itu ke kambing domba yang sedang digembalakan oleh anak-anak Yakub supaya juga mereka melihat itu. Oh, warna hitam, warna loreng, loreng supaya nanti menghasilkan itu. Dan Yakub nanti pisahkan antara yang kuat dan yang lemah. Nah, kambing domba yang kuat itulah yang dibawa untuk berkelamin supaya menghasilkan anak-anak yang kuat. Nah, itu yang terjadi dan benar ketika kambing domba itu berkelamin dan melihat dahan-dahan yang loreng-loreng ini, anaknya loreng-loreng. Dan ketika kambing domba itu melihat kambing-kambing hitam, ya, apa domba-domba hitam yang digembalakan oleh anak-anak Laban, mereka juga menghasilkan anak-anak yang berwarna hitam. Nah, dengan demikian itu Yakub punya domba dan kambing banyak sekali. Sedangkan Laban sedikit. Karena hampir semua yang lemah-lemah baru dia biarkan. Tapi yang kuat-kuat dia sudah atur supaya anaknya nanti kalau kambing anaknya putih, domba anaknya loreng-loreng. Ya, Yakub sudah atur teknik itu. Ini yang saya katakan kepandaian Yakub di dalam menghasilkan hasil ternak yang banyak bagi dirinya, bukan bagi Laban. Ini yang saya katakan banyak yang mengatakan bahwa teknik yang dipakai oleh Yakub ini berbau magis. Karena tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan modern. Di dalam ilmu pengetahuan modern, sifat makhluk hidup yang diturunkan dari induknya. Jadi induk itu ibu menurunkan ke anak, itu bukan dari sesuatu yang dilihat oleh induknya, oleh ibunya. Dia lihat ini lalu warnanya itu tidak. Tetapi sifat itu diturunkan dari ibunya sendiri. Sifat ibunya.
Jadi bagaimana warna induknya, ya nanti anaknya kurang lebih akan berwarna seperti itu. Jadi bukan karena pas dia berkelamin lalu dia lihat warna ini, lalu anaknya berwarna itu. Itu kan ilmu modern. Tapi ilmu kita, ilmu di Yakub ini terbalik. Apa yang dilihat oleh kambing domba yang berkelamin itu, warna apa yang dilihat, ya anaknya berwarna itu. Nah, seakan-akan seperti itu. Nah, singkat kata, dengan teknik yang dipakai oleh Yakub seperti itu, dia berhasil mendapatkan kambing domba banyak sekali. Ya, sukses besar si Yakub ini, cara magis. Ini yang saya katakan. Mestinya apa yang dialami seorang ibu yang sedang mengandung tersalur pada bayi di dalam kandungannya. Di ketika kambing-kambing hitam melihat dahan-dahan putih sewaktu mereka berkelamin, warna putih ini mengalir ke anak-anaknya sehingga diperoleh keturunan yang loreng-loreng. Jadi itu seperti magis begitu. Apa yang dilihat itu mengalir di dalam tubuh anak-anaknya. Sehingga warna anak-anaknya seperti apa yang dilihat oleh induknya yang berkelamin itu. Nah, itu cara pikir kuno itu. Oke. Nah, apa yang bisa kita pelajari di sini, di teks ini? Pertama, kalau kita lihat di dalam cerita itu, kok tiba-tiba Allah yang tidak pernah kita dengar, kok sepertinya hadir terus. Ya. Baru kali ini kita lihat kok Allah yang tidak kelihatan, tidak pernah bicara, sepertinya hadir. Misalnya dalam permintaan Yakub di awal, izinkan aku pergi supaya aku pulang. Itu kan seperti kata-kata Musa kepada Firaun dan mengingatkan kita akan janji Allah akan memberikan tanah Kanaan kepada Israel. Itu sudah pernah dijanjikan kepada Yakub yang adalah Israel. Di Yakub pun sepertinya percaya pada janji itu. Karena itu dia katakan izinkan aku pulang. Walaupun imannya mungkin masih separuh-separuh, tapi dia sudah ada kepercayaan itu. Kemudian ketua tokoh yaitu Yakub dan Laban sepertinya mengetahui dan mengakui bahwa mereka itu bisa makmur, bisa kaya raya seperti itu gara-gara anugerah Allah. Karena Tuhan yang memberikan. Jadi Yakub kan, Laban kan jelas katakan ya karena engkau Tuhan memberi aku berkat begitu banyak, aku menjadi kaya raya. Ya. Nah, setelah menjamin kesuburan anggota keluarga Yakub, ya, dapat banyak, Allah juga ditampilkan sebagai dia yang menjamin kemakmuran semua orang. Jadi sekarang bukan hanya banyak anak, tetapi juga kekayaan diberikan kepada Yakub. Tetapi pengakuan tokoh-tokoh ini masih bersifat parsial, tidak total. Yakub masih main-main dengan kelicikan menipu, masih ya. Oke, Tuhan memberi berkat, tapi dia masih suka tipu-tipu. Ya, masih ada unsur liciknya manusia untuk meraih kekayaan. Tapi ironisnya nanti pula, ya, yang sekali lagi membuat dia harus melarikan diri sekarang. Dulu dia menipu Esau dan menipu bapaknya Ishak, akibatnya dia harus melarikan diri. Sekarang dia juga akan menipu Laban dan terpaksa harus melarikan diri. Kalau dulu melarikan diri meninggalkan Kanaan, sekarang melarikan diri kembali ke Kanaan. Nah, ini yang menarik di dalam kehidupan si Yakub ini. Kita lihat teknik dia menipu itu. Nah, apa yang bisa kita terapkan di dalam cerita ini? Walaupun kita udah tunjukkan beberapa poin tadi ya. Tapi saya melihat hubungan antara Yakub dan Laban mencerminkan adanya berkat Allah yang harus berhadapan dengan eksploitasi manusia. Yakub itu kan memperalat, Laban itu kan memperalat Yakub. Dia pakai untuk mencari kekayaan sebesar-besarnya. Jadi Yakub betul-betul diperalat.
Tetapi Yakub menjadi perantara berkat. Nah, ini kan ironis ya. Di satu pihak dia dieksploitasi, tapi dia akhirnya justru menampilkan berkat Allah. Dia menghadirkan di situ. Laban mengeksploitasi Yakub, memanipulasi ekonomi. Semua kan kekayaan dulu dibuat sampai 7 kali pertama, 7 tahun pertama untuk Lea, 7 tahun kedua untuk Rachel. Dia betul-betul memanipulasi sistem ekonominya. Itu semua dia pakai anaknya seperti barang dagangan untuk kesuksesan dia, untuk kekayaan dia. Jadi tanpa dia sadari, Laban itu sebetulnya mempraktekkan perbudakan struktural. Jadi anaknya seperti bahan dagangan, seperti budak yang bisa dijual beli. Nah, walaupun demikian, Allah tetap memberkati Yakub. Sistemnya tidak ideal, tawar-menawar, buruk sekali. Tapi Tuhan pakai sistem yang tidak ideal tuh melaksanakan rencananya. Tetap bisa dipakai. Jadi kita jangan lihat negatif sesuatu seakan-akan sesuatu yang negatif itu tidak bisa ada unsur positifnya. Ya, ya tetap setia pada janjinya meskipun manusia sering ambigu secara moral. Jadi kita lihat di situ Yakub ini walaupun dia demikian, tapi Tuhan tetap pakai ya diam-diam yang tidak kelihatan di situ, dia tetap menunjukkan komitmennya di situ ya, di dalam kisah Yakub. Oke, kita ada pertanyaan dulu sampai di situ sebelum kita masuk ke tema yang lain ya yang berikutnya. Mungkin ada pertanyaan dulu Saya punya atau sharing sedikit, ya Pak silakan Paskalis, silakan ya silakan. tentang yang induk melihat sesuatu dan anaknya itu lahir seperti yang apa yang Induknya dilihat. Nah, ya. waktu saya hamil anak saya yang ketiga, saya bencinya luar biasa kepada suami saya. Hmm, Apapun juga yang dia lakukan, saya rasanya tuh nggak bisa tahan melihat dia. hmm. Dan begitu saya melahirkan anak saya yang ketiga itu, rupanya persis plek kayak papanya. Sifat-sifatnya kayak papanya, jalannya mirip papanya, semuanya seperti papanya. Jadi, eee, saya bilang, memang ada pepatah ya, orang tua saya bilang, kalau hamil nanti lihat foto-foto yang cantik-cantik atau yang ganteng-ganteng supaya anaknya Hmm. nanti lahirnya Mirip. seperti itu, gitu. Ya, ya, Ini saya mempunyai pengalaman yang agak berbeda, saya benci sekali, tapi keluar itu anak yang persis sekali. Ya mungkin itu, enggak magis-magis sama enggak terlalu magis juga ya. ya. Benar ya, seperti ada yang mengatakan gini. Jadi kalau ibu-ibu hamil, jangan pernah olok-olok orang, misalnya lihat orang cacat, lihat orang apa ya, cebol kayak apa, jangan sampai apa olok-olok mereka, apa yang kamu lihat nanti itu muncul nanti anakmu begitu. Ada yang mengatakan gitu kan, makanya ibu yang hamil itu harus hati-hati sekali apa yang dilihat, apa yang dikatakan. Itu kayak akan ada efeknya terhadap bayi yang dikandungnya. Ya, seperti ibu katakan tadi, ya punya pikiran tentang suami yang begini, ini anaknya jadi seperti itu ya. Terlepas kita tidak tahu kan ada unsur genetik juga kan. Ada Iya, unsur iya. genetik di situ dia Eh, menurunkan di situ, tapi juga mungkin pengaruh pikiran ibu juga kan, pikiran ke sana akhirnya anak seperti itu. Ya itu iya, benar. Jadi iya. memang secara teoritis ya gen itu kan diturunkan kepada anak itu kan bukan berdasarkan penglihatan kan, tapi kan berdasarkan Heeh, apa yang ada di dalam tubuhnya. Ya heeh, unsur-unsur yang ada di dalam tubuhnya itu secara ilmiah. Tapi itu yang terjadi pada Yakub. Yakub seperti heeh. yang ibu alami, justru dia yakin apa yang dilihat itu mungkin kambing domba itu pikirannya ke sana, anaknya seperti itu. Ya, itu cara kuno kita tidak tahu. Tapi itulah di dalam cerita itu begitu. Ngelihat Iya. apa keluarnya seperti itu. Ya, Ya ya itu terima saja kasih Mas ya. Kalis ya. Ya, terima kasih Ibu Joyce. Ini saya kira masukan untuk kita bahwa apa yang dilakukan Yakub itu kan memang bisa terjadi kan.
bukan sesuatu yang mustahil di situ. Dan mungkin itu teknik orang dulu mengembangbiakkan kambing domba, sistem kuno ya, kepercayaan-kepercayaan kuno. Itu. Ya. Masih ada yang mau beri komentar di situ? Oke, jika tidak ada, kita akan lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu ke pasal 31. Saya masuk ke pasal 31. Ini teksnya yang kita lihat sekarang ini cukup panjang. Jadi mulai pasal 31 ayat 1 itu sampai dengan ayat 21. Dibaca teksnya saya kira itu akan terlalu panjang kalau kita baca di 31, tapi mau tak mau orang harus membaca teks itu, kalau tidak kita kesulitan memahaminya. Ya, ini mau tak mau ya, kira cara pertama di dalam menafsirkan teks adalah membaca teks itu. Kedengaranlah kepada Yakub, anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil semua harta milik ayah kita, dan dari harta milik ayah kita lah ia mengumpulkan seluruh kekayaannya. Itu kan karena kelicikan Yakub tadi bikin anak-anak dari kambing dombanya itu berwarna, dombanya berwarna hitam, kambingnya berwarna loreng-loreng, dan itu menjadi milik dia. Sehingga ya Laban tidak punya bagian karena anak-anak dari kambing dombanya semuanya seperti yang harus menjadi kata dari Yakub. Hmm. Kelihatan pula kepada Yakub dari air muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah terhadapnya. Ya, karena dia lihat, waduh, kok semuanya jadi milik Yakub? Saya bagiannya mana? Kok tidak ada? Berfirmanlah Tuhan kepada Yakub. Nah, ini lihat Tuhan mulai hadir secara eksplisit di dalam peristiwa yang dihadapi Yakub. Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu. Aku akan menyertai engkau. Nah, ini seperti janjinya semula. Lalu Yakub menyuruh orang memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. Ia berkata kepada mereka, aku telah melihat dari air muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah terhadapku. Tetapi Allah ayahku menyertai aku. Nah, dia ulangkan itu. Kamu sendiri pun tahu bahwa aku telah bekerja pada ayahmu dengan segenap kekuatanku. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Nah, ini kan licik si Laban ini. Namun Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Jadi Yakub tetap dilindungi oleh Tuhan walaupun berkali-kali katakanlah dieksploitasi oleh Laban. Ini ya kita lihat di dalam teks ini di apabila ia berkata yang berbintik-bintik. Nah, ini apabila menjadi upahmu, maka segera kambing domba itu melahirkan anak yang berbintik-bintik. Apabila ia berkata yang berloreng-loreng akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu melahirkan anak yang berloreng-loreng. Demikianlah Allah merenggut ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Jadi Yakub katakan, yang magis-magis saya katakan, itu karya Tuhan. Tuhan yang bikin. Demikianlah ya, pada musim kawin kambing domba dalam mimpi aku melayangkan pandang dan melihat bahwa kambing domba jantan yang menjantani kawan itu berloreng-loreng, berbintik-bintik dan bertutul-tutul. Malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, ya Tuhan.
Lalu ia berfirman, layangkanlah pandangmu dan lihatlah bahwa semua kambing domba jantan yang menjantani kambing domba itu berloreng-loreng, berbintik-bintik, dan bertutul-tutul, sebab telah semua yang dilakukan Laban kepadamu. Jadi Yakub menafsirkan mengapa dia punya domba yang berwarna hitam dan kambing yang loreng-loreng itu karya Tuhan, bukan hanya dari kelicikan dia. Akulah Allah yang di Betel, tempat engkau mengurapi tugu itu dan bernasar kepadaku. Sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Jadi, nah, itu yang terjadi pada Yakub. Apa yang bisa kita hubungkan di dalam cerita ini? Apa yang esensial di sini? Ketika Rahel mendengar, lalu jawab Rahel dan Lia kepada Yakub, bukankah tidak ada bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami dianggapnya orang asing karena ia telah menjual kami? Jadi Rahel dan Lea mendukung rencana Yakub. Dia merasa dirinya diperlakukan sebagai barang dagangan. Juga uang yang untuk kami telah dihabiskan sama sekali. Ini bapaknya kurang ajar. Uang mereka pun dihabiskan. Tetapi seluruh kekayaan yang telah direnggut Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Jadi sekarang lakukanlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Jadi anak-anak Yakub, istri Yakub dan anak-anaknya setuju bahwa mereka kembali ke tanah Kanaan. Lalu bersiaplah Yakub, dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta. Kemudian ia menggiring semua ternaknya, segala yang telah diperolehnya, yaitu ternak miliknya yang diperolehnya di Padan Aram, dengan maksud pergi kepada Ishak, ayahnya di tanah Kanaan. Adapun Laban sebelumnya telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. Jadi ketika Yakub ini sengaja lupanya dia pilih hari ketika Laban pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ini kan panen bulu domba dan itu jauhnya 3 hari perjalanan. Nah, Yakub pilih saat itu untuk melarikan diri. Ya, Yakub pun mengakali orang Aram itu dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Ia pun lari dengan seluruh harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat, lalu berjalan menuju pegunungan Gilead. Ini apa yang bisa kita lihat ya, nanti lanjutannya bisa Anda baca sendiri. Tapi mari kita lihat makna teks ini. Ya, cerita tadi saya baca cukup pelan, mendetail. Kita sudah bisa lihat poin-poinnya, yaitu bagaimana cerita ini mengisahkan anak-anak yang menipu ayahnya. Yakub dulu menipu Ishak, sekarang juga anak-anaknya akan menipu dia. Dan Laban juga akan ditipu oleh anak-anaknya. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Rahel. Kemudian seputar ciri yuridis dan dimensi kekeluargaan yang mewarnai relasi tokoh-tokohnya. Di sebuah relasi keluarga dibangun seharusnya berdasarkan kasih, bukan hak. Ini kan rebutan hak. Kasih itu tidak kelihatan. Di dalam cerita, mereka ribut bicara tentang hak. Saya punya hak ini, warisan saya ini, barang saya diambil oleh yang lain. Mereka tidak bicara soal kasih. Apa yang dilakukan Laban terhadap anak-anaknya, itu betul-betul yang menjadi pikiran dia adalah kekayaan, harta yang dia dapat. Bahkan milik anaknya pun diambil. Jadi karena itu, tidak sulit kita mendengar kata-kata Lea dan Rahel ini. Apa yang dikatakan. Sedih sekali membacanya. Bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Ya enggak. Mereka merasa tidak ada apa-apa yang akan diberikan ayahnya. Bukankah kami dianggapnya orang asing karena ia telah menjual kami?
Yakub ini mendapat Lea dan Rahel itu kan karena kerja keras. Jadi seakan-akan dua anak itu dijual kepada Yakub. Lebih parah lagi, juga uang yang untuk kami telah dihabiskannya sama sekali. Ini bapak macam apa? Yang membangun relasi bukan dalam relasi kasih, tetapi relasi bisnis. Otak dagang di situ. Anaknya pun diperjualbelikan. Jadi cukup pikir tentang tuduhan berat Rahel dan Lea terhadap ayah mereka ini. Kita sudah bisa rasakan buruknya relasi kekeluargaan di dalam keluarga Laban. Ya, itu kita bisa belajar itu. Lalu keberhasilan dan kekayaan Yakub menimbulkan kecurigaan dan iri hati di kalangan keluarga Laban. Masuk akal kan? Kok Laban sekarang kekayaannya tidak begitu lagi menonjol sejak ada pemisahan kambing domba itu? Dan tentu saja keluarganya iri karena melihat Yakub lebih kaya. Sekarang ternaknya jauh lebih banyak dan jangan lupa mereka adalah kelompok penggembala. Nenek moyang ini kan orang-orang gembala, bukan petani. Mereka hidup dari domba-domba itu. Ini, nah Yakub sadar dia tidak disukai oleh keluarga Laban. Karena itu ya, kalau sudah kita kan sudah lumayan kaya, sekarang kita tidak disukai, ya ngapain kita harus bertahan di sini? Ya, mendingan pergi saja daripada nanti dapat masalah. Karena itu dia putuskan untuk pergi kembali ke tanah kelahirannya. Nah, lucunya ketika dia mengambil keputusan itu untuk kembali ke tanah berjanji, dan kita lihat di sini, janji tanah itu terus dihidupkan. Karena begitu dia ingin kembali, Tuhan langsung masuk, intervensi, mengukuhkan, katakan, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu. Aku akan menyertai engkau. Apa yang kau rancang, itu sesuai dengan kehendakku dan sesuai dengan rencana besarku, grand design Allah. Karena itu Allah langsung beri masukan. Ayo pulang. Setuju. Ini jalan Tuhan. Allah yang meminta Yakub kembali ke negerinya. Sebab sudah 20 tahun berlalu dan janji Allah bisa jadi sudah dilupakan. Ya, jangan-jangan Yakub udah lupa sama janji dulu di Betel. Sama dia membuat taruhan di sana. Allah sendirilah yang mendorong Yakub kembali ke negerinya dari mana ia dulu harus melarikan diri. Dan perintah yang diberikan Tuhan berikan ini mirip sekali dengan perintah yang diberikan kepada Abraham. Pergilah, tinggalkan ini. Mirip. Tapi kali ini Yakub menerimanya dan mengikuti petunjuk ilahi. Nggak lagi pakai-pakai taruhan. Dia sudah pelan-pelan mengikuti jejak ayahnya, menerima dan mengikuti petunjuk ilahi. Tidak protes-protes lagi. Nah, setelah mendapat pengukuhan dari Tuhan, Yakub lalu menyampaikan niat itu kepada istrinya dan minta persetujuan untuk melarikan diri. Ya baguslah mengajak mereka rembugan ya supaya ambil keputusan bersama, jangan lakukan main arogansi otoriter pokoknya, tapi bicarakan dengan keluarga. Dia meyakinkan mereka dengan dua argumen mengapa perlu pulang ke negeri yang dijanjikan Tuhan ini. Pertama, ia sudah tidak tahan lagi dengan kelicikan Laban yang berkali-kali berlaku curang. Bayangkan, 10 kali ia mengubah upahnya. Kita tidak tahu persis bagaimana Laban mengubah upah Yakub, entah dikecilkan atau apa. Kemudian tidak menyinggung tipuan di dalam perkawinan dulu, dia tidak singgung. Bagaimana Leah dimasukkan untuk menggantikan Rachel. Tapi lebih dia katakan liciknya itu dalam soal pemberian upah. Kemudian dia beri argumen religius. Jadi dua argumen yang dia sampaikan. Pertama, tidak tahan dengan kelicikan ayah mereka. Kedua, argumen religius, Allah ayahku menyertai aku.
Jadi Tuhan akan menyertai aku, kalau aku kembali pasti selamat karena Allah ayahku menyertai aku. Jadi dia mengembangkan apa yang didengar di ayat 3, aku akan menyertai engkau. Dan selama ini Allah menyertai dan menolong dia. Allah tidak membiarkan dia Laban berbuat jahat kepadanya. Itu dia katakan di ayat 7. Jadi jelas sekali dia beri argumen supaya anak-anak Yakub, yaitu istri si Yakub, itu setuju dengan keberangkatan mereka. Dia katakan, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahmu. Namun Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Tuhan lindungi aku, kalian jangan khawatir. Kita pula kembali ke tanah kelahiranku dan tidak usah takut. Tuhan akan menyertai kita. Nah, ini yang ditunjukkan Yakub kepada istri dan anak-anaknya sehingga mereka sepakat untuk pulang. Ini. Jadi kecerdikan Yakub dalam mengelola kambing domba dikatakannya sebagai karya Allah. Inilah ya, orang mengklaim licik menipu, itu karya Allah. Ya, demikianlah Allah merenggut ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Itu menafsirkan. Di dalam Alkitab itu, perbuatan-perbuatan manusia sering oleh penulis diberi tafsiran, sudut pandang ilahi. Itulah yang disebut teologinya. Ini juga, ya, kalau kita lihat kan Yakub ini kurang ajar sekali. Ya, dia tipu Yakub dengan Laban dengan cerdik, sehingga untungnya hampir semua kepada dirinya. Lalu dia katakan, itu memang Tuhan yang buat, bukan saya. Tuhan yang renggut ternaknya Laban diberikan kepada saya. Nah, ini bahaya sekali ya. Memakai alasan religius, tapi di pihak lain mungkin mengungkapkan iman Yakub, tapi juga seperti mengeksploitasi religiusitas. Ya. Yakub juga mengatakan bahwa Allah lah yang menyuruh dia untuk kembali ke negerinya. Nih, dia katakan ini semua dari Tuhan. Saya dapat inspirasi itu supaya melakukan hal ini. Apakah Yakub mengatakan kebenaran atau kebohongan? Kita tidak tahu. Ya, itu kan dia yang ngomong, atau paling tidak penulis yang bicara apakah betul Allah ngomong begitu, nyuruh dia. Ya, kita tidak tahu ya, kita ya pasti dalam cerita kita terima cerita itu apa adanya. Yang jelas kedua istrinya sepertinya lebih tertarik pada argumen ekonomi ketimbang argumen religius. Ya malum kan mereka belum orang-orang yang beragama dalam arti strict. Karena itu mereka lebih pusat pada soal ekonomi. Dan bagi mereka, melarikan diri merupakan satu-satunya cara menyelamatkan dan mempertahankan kekayaan. Tahu bapaknya serakah, dia dulu sudah pernah dijual demi harta. Nah, sekarang kita sudah mulai kaya, banyak ternak. Jangan biarkan Laban nanti menekan kita lagi. Jadi karena itu caranya, satu-satunya cara kalau mau tetap selamat, tetap kaya, apalagi lihat anak-anak Yakub, anak-anak Laban sudah mulai curiga dengan kita, tidak suka. Bahkan menyapa pun mulai tidak mau. Ini kan sudah gawat. Itu maka jalan terbaik adalah mempertahankan keadaan dalam melarikan diri, pulang ke rumah. Ini. Lalu jawab Rahel kepada Lea. Ini yang saya katakan di 14:16. Jahatnya bapaknya itu. Tidak ada warisan, kita dianggap orang asing kan tidak dapat warisan, warisan tanah. Tapi seluruh kekayaan yang telah ditenggut Allah dari kami adalah milik kami dan anak-anak. Jadi sekarang, lakukan segala yang difirmankan Allah kepadamu. Dia katakan, sudah, setuju kami. Lakukan Yakub. Ya, mereka setuju. Sekarang kita lihat apa? Yakub pergi meninggalkan Padan Aram dan keluarga dan harta ke tanah Kanaan tanpa memberitahu Laban. Nah, sekarang perhatikan drama yang seru di dalam ayat 19. Ya, kita melompat sedikit di ayat 19. Mungkin supaya tahu kisahnya sedikit lebih panjang, coba Anda lihat ya di dalam ayat
19 ya. Setelah Yakub anak apa itu Lea berkata demikian, istrinya setuju. Ini kita lihat mulai. Kemudian Lea mengandung lagi dan melahirkan anak laki-laki ya. Oh, sebentar. Ayat 31 ayat 19 ya. Adapun Laban sebelumnya telah pergi menggunting bulu domba, ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. Nah, ini hal yang seru ini. Katakan, Yakub pun mengakali Laban, orang Aram itu, dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Ia pun lari dengan seluruh harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat, lalu berjalan menuju pegunungan Gilead. Nah, ini anak menipu bapaknya sini, yaitu Rachel. Ya, di situ katakan ketika itulah Rachel mencuri terafim ayahnya. Diam-diam Rachel jadi pencuri. Yakub lari tanpa memberitahu Laban. Dan ketika Laban pergi menggunting bulu domba yaitu 3 hari jalanan jauh. Nah, ketika Laban pergi, Rachel mencuri terafim. Jadi ini yang namanya terafim itu ini. Ini adalah dewa atau patung yang dianggap sebagai representasi dewa-dewi rumah tangga. Di tiap keluarga itu punya terafim, dianggap sepenjaga rumah itu. Jadi ini ya entah dewa siapa yang dipakai di situ simbol dewa. Masing-masing keluarga punya terafim, itu dewa keluarga yang melindungi mereka. Nah, bagaimana Rahel bisa mencurinya? Kok bisa Rahel dan mengapa dia mencurinya? Kok tiba-tiba punya ide mencuri? Ya, pertama dia bisa mencurinya karena bapaknya pergi menggunting bulu domba dan itu 3 hari perjalanan. Tapi sekarang mengapa dia mencuri? Apa? Ini sedang melakukan apa yang sering dilakukan umat beriman ketika melakukan perjalanan, membawa patung rosario yang diyakini akan memberi perlindungan. Nah, ini sebetulnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Rahel sebetulnya mencerminkan tradisi orang-orang zaman kuno bahkan orang zaman sekarang. Jadi kalau mau pergi di dalam perjalanan, mereka sukanya apa? Bawa magic, bawa jimat. Jimat tuh kan kadang-kadang ditaruh di mobil, ditaruh di pintu rumah, atau di apa yang dianggap akan melindungi dia. Strategi ini, itulah yang dilakukan oleh si Rahel. Jadi ketika mereka mau berangkat, si Rahel ini mencuri terafim ayahnya. Untuk apa? Ya mungkin ingin perjalanannya kan perjalanan jauh. Nah, kalau perjalanan jauh, ya kita harus hati-hati, harus ada yang melindungi. Ini saya katakan, ya orang Katolik itu kan suka bawa rosario, bawa patung, karena dianggap wah ini nanti simbol representasi Tuhan yang hadir di tengah-tengah saya atau para kudus yang hadir yang melindungi saya. Nah, ini kan jimat-jimat versi kudus ya. Wah, ini kan beda lah. Kita ini kan patung ini kan rosario beda dengan tahita. Nah, ini memang tergantung bagaimana orang memegangnya, bagaimana orang memandangnya di situ. Dia memang membantu kita lebih dekat dengan yang ilahi, tapi juga bisa membuat orang jauh ketika ini menjadi objek kultus. Ya, ini pakai ini sesuatu yang berbau tahyul. Ketika Rahel mencuri terapim bapaknya, oh berarti dia ingin dewa keluarga ini akan melindungi dia di dalam perjalanan.
Jadi Rachel ini pemeluk tahyul yang luar biasa. Namun narator tidak menjelaskan sama sekali dan tidak memberi penilaian apa-apa. Apakah Rahel buruk atau tidak? Tidak diberi penilaian. Jalan dia cerita begitu aja, netral. Tidak dikatakan pula bahwa pemakaian patung-patung seperti itu sebagai hal yang salah. Nggak ada. Hosea 3:4, Nabi menubuatkan terafim sebagai salah satu berhala. Yang lainnya tugu berhala. Terafim ini juga dianggap berhala oleh Hosea. Yang akan disingkirkan pada masa pembuangan di Babel. Yang akan menjadi masa pembersihan Israel dari objek-objek pemujaan berhala yang mereka sukai. Nah ini dianggap ini berhala. Tentu nanti dihancurkan di Babel. Tapi lihat, kalau kita perhatikan kisah dari Rachel, ini memang menarik sekali wanita ini. Kita sudah lihat pertama, kecantikannya membuat Yakub jatuh cinta pada pandangan pertama dan membuat Yakub jadi kuat sekali, punya tenaga ekstra, bisa menggulingkan batu besar. Tetapi di sini, oleh para rabi, Rachel yang mencuri terafim ayahnya diberi gambaran bahwa Rachel ini bukan hanya cantik, tetapi juga pandai. Biasanya orang cantik itu dikaitkan dengan orang bodoh. Ya umumnya orang-orang cantik itu bodoh-bodoh. Ya, Tuhan tuh adil, mukanya jelek tapi pandai, cantik tapi blow on. Nah, itu kadang-kadang ya. Itu orang berpikir begitu, dia cantik tapi ya kira-kira otaknya agak kosong lah dikit gitu. Nah, beberapa tafsiran, ini gimana dengan Rahel? Apakah dia cantik tapi dia bodoh, dia curi terapi bapaknya? Ini kan kebodohan atau gimana? Mungkin dia mencuri karena ingin menjamin perlindungan para dewa bagi keluarganya dalam perjalanan ke tanah asing. Jadi ia benar-benar ingin keluarganya selamat sampai di tujuan, maka dia curi itu untuk melindungi keluarganya. Padahal dia tahayul, penyembah berhala. Nah, di betapa jahatnya Rahel dalam hal ini, tega membuat ayahnya tanpa perlindungan dewa. Ya. Karena demi kepentingannya sendiri supaya perjalanannya selamat, dilindungi oleh para dewa, malah dewa bapaknya diambil. Ini kan kurang ajar, mengorbankan orang lain demi kepentingan sendiri. Ya. Buruk sekali Rahel. Nah, apakah ini bukan pelanggaran berat, dosa sakrilegi yang membuat keluarga besar mereka tanpa perlindungan para dewa? Nah, ini karena mulai menyembah, katakanlah memuja patung ini dianggap dosa sakrilegi. Nah, sekarang kita dikejutkan oleh orang Yahudi. Halo Bapak Gereja yang menafsirkan teks ini. Ya, bagi saya, mereka tuh sering membuat tafsiran-tafsiran spiritualis. Dia katakan gini, Rachel mencuri terafim ayahnya untuk membebaskan ayahnya dari berhala. Jadi bukan membuat ayahnya tanpa perlindungan para dewa, tapi justru dia mencuri untuk menyelamatkan ayahnya. Karena selama ini ayahnya menyembah berhala. Dengan dicurinya terafim itu, Bapak tidak lagi menyembah berhala. Nah itu penafsiran orang Yahudi dan Bapak Gereja. Melalui pencurian itu, Rahel mengungkapkan pengakuan imannya kepada Allah yang Esa, Allah Yakub. Ya. Dan ia tidak ingin ayahnya berkubang dalam penyembahan berhala. Wih, bagus sekali kan? Saleh sekali mencuri, tapi saleh ini. Ini mencuri suci. Karena dengan mencuri yang demikian, dia menyelamatkan bapaknya dan membantu ayahnya untuk tidak lagi menyembah berhala. Saleh kan? Apa yang dilakukan oleh Rahel? Mencuri padahal. Ya, curi-curi suci begitu. Nah, sekarang, bagaimana Midras Rabah? Ini ya, Midras penafsiran kitab Kejadian oleh para rabi. Saya baca teksnya ya. Jadi Rabah Genesis, ya, Genesis Rabah. Dia katakan, tujuannya benar-benar luhur. Karena dikatakan, apa? Akankah kita pergi dengan membiarkan Situa, itu Laban dalam kesalahannya?
Karena itu kitab suci Yahudi perlu memberi informasi kepada kita. Rahel mencuri terafim ayahnya. Mengerti maksudnya? Bagaimana Rabi menafsirkan ayat ini. Ayat tentang Rahel yang mencuri terafim. Dia katakan, nah itu luhur sekali, itu baik sekali. Kenapa? Masa kita melarikan diri pergi, kita menyembah kepada Tuhan, kita tinggalkan Bapak kita masih menyembah berhala. Jadi harus sebaliknya. Kita ingin menyelamatkan dia, membawa dia kepada tujuan hidup ini, ya, di dalam persatuan dengan Tuhan, bukan begini, terpisah-terpisah begini, malah bermusuhan dengan Tuhan. Ini, maka untuk menyelamatkan bapaknya, Rahel mencuri terapim ayahnya. Nah ini, mencuri yang apa itu karya baik itu ya di sini. Yakub pun apa itu mengakalkan Laban, orang Aram itu dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Yakub ini sudah menipu lagi. Seperti Yakub, seperti Rahel, Yakub pun mencuri ganap, ya, mencuri hatinya Laban. Kita tidak terjemahkan mencuri, tapi kita terjemahkan dengan mengakali. Sebenarnya terjemahannya sebenarnya Yakub mencuri, ya, namun dicuri oleh hati Laban. Ini mencuri hati. Seperti Rahel, Yakub pun mencuri. Mencuri apa? Mencuri hati. Ya, sehingga kita katakan di sini mengakali Laban, sehingga Laban ikut dia. Ia tidak memberikan Laban bahwa ia tidak memberitahu Laban bahwa ia mau lari karena ia lari dengan seluruh harta miliknya. Ia tidak ingin Laban menghalanginya. Anak-anaknya kan sudah nggak senang. Jadi dia tidak ingin nanti terhalang oleh Laban, maka dia mengakali Laban. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat, lalu berjalan menuju pegunungan Gilead. Nah ini, pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah larinya. Itu kan tempatnya Laban kan 3 hari perjalanan. Rupanya ada orang utusan menyampaikannya kepada Laban. Dengan membawa sanak saudaranya yang mengejar Yakub sejauh 7 hari perjalanan. Bayangkan tuh, kejar terus. Yakub sudah jauh. Ya, mereka sampai 7 hari perjalanan. Sampai ia berhasil menyusulnya di pegunungan Gilead. Tahu ya, Gilead di atas sungai apa itu, Laut Mati masih ke atas lagi ya. Pada waktu malam, Allah mendatangi Laban, orang Aram itu, dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya. Nah ini, Tuhan tuh melindungi Yakub. Laban ini kan sudah emosi besar, emosi jiwa. Sudah menggebu-gebu, mau menghabisi Yakub. Karena ya terus namanya juga kakek pulang, cucu-cucunya nggak ada, anak-anaknya nggak ada. Waduh gimana? Sedih, marah. Karena itu dia katakan, ya, katakan, awas sih, tiba-tiba kan Tuhan melihat kemarahan di dalam diri Laban yang sangat berbahaya, bisa membahayakan hidup Yakub. Tuhan melindungi Yakub. Karena itu dia mendatangi Laban dan berkata, awas, jangan sampai engkau berbicara sembarangan terhadap Yakub. Hati-hati loh ya. Jadi Tuhan lindungi Yakub karena ini sudah kasusnya berat ini. Ya, kasusnya berat karena dia mau dibunuh oleh Laban. Lalu Laban sampai kepada Yakub. Ini sudah diingatkan di tengah. Sementara itu Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Laban dan sanak saudaranya juga telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Dekat sekarang. Ya, sudah dekat. Kata Laban kepada Yakub, ya, apa yang kau lakukan ini? Engkau telah mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan seperti tawanan perang. Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahukan kepadaku supaya aku melepas engkau pergi dengan sukacita dan nyanyian, dengan iringan rebana dan kecapi? Wah, gayanya Laban. Gara-gara apa? Sudah ditegur oleh Tuhan. Dia sebetulnya mau mengejar Yakub, kan mau bunuh Yakub. Dia kejar. Karena emosi dia.
Sudah Yakub pergi dengan anak-anaknya dan masih kekayaannya. Emosi. Tapi Tuhan tegur dia, hati-hati ya. Jangan coba-coba kau sentuh Yakub. Nah, mulai beda sekarang kata-katanya di sini. Mengapa engkau lari diam-diam? Mengapa engkau tidak beritahu supaya aku melepas engkau pergi dengan sukacita dan nyanyian? Dengan iringan rebana dan kecapi. Woi, bagus kan? Padahal kan hatinya lagi marah. Engkau bahkan tidak memberiku kesempatan untuk mencium anak-anakku perempuan dan cucu-cucuku. Engkau telah bertindak bodoh. Aku berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Tetapi tadi malam, Allah ayahmu berfirman kepadaku, awas, jangan sampai engkau berbicara sembarangan terhadap Yakub. Wah, ngomong ngawur pun nggak boleh, maki-maki nggak boleh. Betapa Allah melindungi Yakub sampai Laban seperti itu. Sekarang, kalau memang engkau harus pergi karena sangat rindu pada rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri ilah-ilahku? Waduh, ketahuan ada ilah yang dicuri, terafim itu. Yakub kan tidak tahu bahwa Rahel mencuri terafim bapaknya. Karena itu Yakub, marah dia. Jawab Yakub kepada Laban, aku takut karena pikirku, jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu dariku. Jadi kenapa aku pergi tidak ngomong-ngomong? Karena ya kalau kau ngomong-ngomong nanti kau tidak kasih anakku gimana? Tetapi siapa yang kau dapati menyimpan ilah-ilahmu itu? Nah ini dia kata sekarang soal ilah-ilah yang kau tuduhkan kami mencuri terafimmu. Janganlah dibiarkan hidup. Periksalah di hadapan saudara-saudara kita apa saja yang ada padaku dan ambillah milikmu. Wah, gaya sekali Yakub. Dia tidak tahu bahwa Rahel mencuri terafim bapaknya. Sehingga dia katakan, ya kalau kamu memang bisa menemukan siapa yang menyimpan terafimmu itu, sudah bunuh saja. Dan kekayaan yang ada pada dia, ambil. Yakub gaya sekali ngomong begitu karena dia tidak tahu bahwa Rahel mencuri terapim bapaknya. Nah, bayangkan kalau ketahuan Rahel dibunuh, dia kehilangan istri yang paling dia cintai. Ini gegabah sekali aku bicara di situ. Nah ini pada hari ketiga dikabarkan ini, sebenarnya Yakub tidak tahu bahwa Rahel lah yang mencuri terapim itu, maka ngomongnya ngawur. Laban pun masuk ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu. Tetapi ia tidak menemukan apa-apa. Dia cari terafim itu, siapa yang mencuri. Periksa semua. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel. Tetapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya. Nah ini pinter sekali Rahel. Jadi terapim itu cepat-cepat dia ambil, dia taruh di pelana untanya, dan ia duduk di atasnya. Nah ini, Anda lihat simbol yang bagus sekali dari pernyataan ini. Ya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi ia tidak menemukan apa-apa. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, jangan marah tuanku, karena aku tidak dapat bangkit di hadapanmu, sebab aku sedang haid. Laban mencari dengan teliti, tapi ia tidak menemukan terafim itu. Jadi sebetulnya karena terafim itu sedang diduduki oleh Rahel. Nah sekarang dia mau diperiksa oleh Laban. Cepat-cepat dia katakan, maaf Pak, saya itu lagi haid. Nah orang yang menstruasi itu kan najis. Tidak boleh didekati, tidak boleh disentuh. Karena itu ya Tuhan katakan Tuhanku, karena aku tidak bisa bangkit, ya sudah, aku ini sedang haid, kamu jangan dekat-dekat saya, nanti kamu najis. Lalu pintar sekali si Rahel, padahal di pantatnya ada terapim itu. Nah ini sekarang apa yang terjadi? Hati Yakub pun menjadi panas dan ia menentang Laban. Kata Yakub kepada Laban, apa kesalahanku, apa dosaku sehingga engkau memburu aku? Kau kejar aku. Engkau telah menggeledah semua barangku. Sekarang apa yang kau temukan?
dari segala barang rumah. Ngamuk dia Yakub. Letakkanlah di sini di hadapan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu supaya mereka memutuskan antara kita berdua. Nah, ayo, kau ini mau apa? Selama 20 tahun ini aku bersama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran. Dan yang jantan dari antara kambing dombamu tidak pernah kumakan. Jangan kurang ajar. Ternak yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku lindungi semua ternakmu. Aku sendiri yang menggantinya. Kalau ada mati tak ganti. Ternak yang dicuri orang, baik di waktu siang maupun malam, selalu kau tuntut dariku. Aku dimakan panasnya siang dan dinginnya malam, dan tidur menjauh dari matamu. Selama 20 tahun aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapatkan kedua anakmu, serta 6 tahun untuk mendapatkan ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Wah, ngamuk Yakub di sini. Anda bisa lihat tuh bagaimana Laban mengeksploitasi Yakub. 14 tahun, sekarang ditambah 6 tahun lagi. Jadi 20 tahun. Tapi 6 tahun terakhir kan Yakub bekerja untuk keluarganya. Ya. Ini, seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah sekarang engkau membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Nah, bayangkan, seandainya aku minta izin, ini waduh, paling kau suruh aku pulang, tidak bawa apa-apa, karena kau serakah begitu. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Wah ini, dia pedang Tuhan lindungi aku, Tuhan sudah memutuskan apa? Nah, apa yang menjadi keputusan Tuhan ya tadi malam yang mau disampaikan oleh Yakub ya. Kita lihat sekarang ini ketegangan ini, nanti silakan dibaca lagi. Kita tidak boleh baca seluruhnya, nanti habis waktunya. Jadi ketegangan semakin mencekam ketika Laban mulai menggeledah kemah mereka satu persatu. Ketegangan sirna oleh ironi yang disajikan oleh narator. Terafim, berhala itu, berada di bawah pantat seorang wanita yang menstruasi, yaitu Rahel. Rahel yang terancam kehilangan nyawa karena mencuri terafim, dengan gagahnya duduk di atas terafim itu, dan membuatnya benar-benar najis dan tidak punya nilai apa-apa. Nah, itu dilihat secara positif. Rahel yang mencuri kan sebenarnya nggak bagus, tapi dia katakan karena kamu mencuri, kamu menyelamatkan ayahmu dari berhala-berhala. Hebat kau. Ini wanita cantik yang pintar, bisa menyelamatkan ayahnya dari berhala. Sekarang berhala itu pun didudukinya, dibuat najis karena dia lagi menstruasi. Jadi justru dia benar-benar melakukan sesuatu yang sangat bernilai. Membuat terafim itu najis dan tidak punya arti. Jangan lupa bahwa menstruasi membuat ceramah itu najis, lawan si penipu kini juga ditipu oleh anak perempuannya. Maaf Pak, saya nggak bisa bangun karena saya lagi menstruasi. Ya takut lawan, wih, kalau saya pegang saya bisa najis. Jadi dia pergi, ketipu lagi sama si Rachel. Ya. Pembelaan diri Yakub terhadap Laban mengalir deras dan fasih. Anda lihat tadi ya, saya sudah bacakan tuh 3642 itu. Kamu apa yang kamu lakukan ini? Sekian lama aku kerja, kamu kasih apa? Ya, dan seterusnya. Dengan penuh perasaan ia menyatakan ketulusannya dalam bekerja sebagai seorang gembala yang berada di bawah kendali Laban. Jadi kau lihat apa yang kau kerjakan. Pernah aku menuntut? Tidak pernah. Apa yang kau berikan? Aku sampai mempertaruhkan nyawa menjaga domba-domba. Berulang-ulang ia menyebut pertolongan Tuhan yang dialaminya. Nah inilah Yakub mulai berubah menjadi orang yang beriman. Dia selalu melihat kehadiran Allah di dalam peristiwa-peristiwa hidupnya. Bahkan pada ayat 2, sebanyak 2 kali ia menyebut pertolongan Allah.
Dengan cara tertentu, pertolongan ini mengantisipasi pengalaman Israel kelak yang dibawa keluar dari Mesir. Itu semua gambaran Exodus kita lihat di sini. Ya. Ini sekarang perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan semua yang kau lihat di sini adalah milikku. Apakah yang dapat kulakukan sekarang kepada anak-anak ini atau kepada anak-anak yang mereka lahirkan? Sekarang, marilah kita mengikat perjanjian. Aku dan engkau. Dan hendaklah ada saksi antara aku dan engkau. Jadi Yakub mengambil sebuah batu dan mendirikannya menjadi tugu. Jadi ini kemarahan Laban sudah mulai reda, ya, karena pertolongan Tuhan, lalu mereka membuat perjanjian. Lalu Yakub berkata kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Mereka pun mengambil batu dan membuat timbunan. Kemudian mereka makan di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan itu Yegar Sahaduta, sedangkan Yakub menamainya Galen. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah yang menjadi saksi antara aku dan engkau pada hari ini. Itulah sebabnya timbun itu dinamakan Galen dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya mengawasi antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau menyia-nyiakan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku ini, ingatlah, walaupun tidak ada orang bersama kita, Allah juga akan menjadi saksi antara aku dan kau. Kau jangan cari istri lagi ya, cukup 4 saja. Ini perjanjian Yakub dan Laban, saya kira tidak perlu diperpanjang. Laban berkata pula kepada Yakub, lihat timbunan batu itu ya, timbunan batu dan tugu ini menjadi saksi bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini untuk mendapatkan engkau, dan kau pun tidak akan melewati timbunan batu untuk mendapatkan aku dengan niat jahat. Ini perjanjiannya, jangan sampai bermusuhan di situ. Allah Abraham, Allah Nahor, Allah leluhur mereka kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Yakub kemudian mempersembahkan kurban sembelihan di gunung itu dan mengundang sanak saudaranya makan. Mereka makan dan bermalam di gunung itu. Keesokan harinya pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian Laban pulang ke tempat tinggalnya. Nggak jadi membunuh Yakub. Nggak jadi ngejar membawa anak-anaknya pulang. Ternyata tidak. Jadi itulah adegan terakhir antara Yakub dan Laban. Jadi niatnya positif, nadanya positif. Berujung apa? Perjanjian Laban dan Yakub. Ini menyangkut hubungan keluarga, batas-batas persaudaraan, dan sanksi dalam nama Allah yang menjadi saksi antara Laban dan Yakub. Itu Tuhan seperti saksi ya, ada batas-batasnya, perjanjiannya seperti resmi sekali. Di balik perjanjian itu, teks ini mengacu ke situasi politik yang jelas, yaitu Galed adalah perbatasan Aram dan Israel, dan Yakub adalah nenek moyang Israel yang diparalelkan dengan Laban orang Aram. Jadi ada perjanjian damai di antara mereka, jangan saling melewati batas antara Israel dan Aram. Ini yang saya katakan sastra etiologi. Mengapa Israel dan Aram berdampingan? Ya, dan mereka seringkali terjadi konflik di situ. Aram Galeb adalah tumpukan kesaksian menjadi tanda relasi yang baik antara bangsa-bangsa yang berdekatan. Jadi diingatkan, kamu jangan bermusuhan. Sesungguhnya situasi ini adalah situasi di zaman kerajaan. Narator memproyeksikan kisah ini jauh ke belakang, ke masa lampau, seakan-akan hal itu terjadi di zaman para bapak bangsa. Jadi Pak ini ceritanya cerita di zaman kerajaan. Ke zaman Israel yang konflik dengan Aram. Tapi dibuat seakan-akan jauh sebelumnya. Ini Anda lihat ya, teknik penyusunan Alkitab. Ini perjanjian Yakub dan Laban, pada mereka menggabungkan dua tradisi. Yahweh menunjukkan perjanjian untuk tidak saling menyerang antara Israel dan Aram, yang ditandai dengan tumpukan batu Galed
dan disahkan dengan makan bersama. Ini bentuk perjanjian. Supaya ada perjanjian Israel dan Aram versi Yahwis. Sedangkan versi Elohis berisi perjanjian perbatasan antara Aram dan Israel yang ditandai dengan batu peringatan Mispa dan dinyatakan berlaku melalui kurban dan jamuan makan. Jadi ada dua cerita sebetulnya digabung menjadi satu tentang perjanjian Israel dan orang Aram. Salah satu bukti yang menunjukkan bagaimana pengarang kitab Kejadian mengisahkan sesuatu yang tampaknya terjadi berabad-abad di masa lampau, tetapi di otaknya adalah situasi di zamannya. Jadi yang dia lihat tuh situasi zaman, coba diceritakan kayak tahunan, ya, ratusan tahun yang lalu. Itu teknik penceritaan. Jadi Haran sampai Galet itu kira-kira jauhnya 500 kilometer, mustahil ditempuh di dalam 7 hari. Ya, kalau orang jalan kaki, mana bisa 500 kilo ditempuh dengan 7 hari. Yakub dan istri anak-anak hartanya bisa menempuh jarak 70 kilometer per hari dengan berjalan kaki. Nah, ini kan luar biasa. Kalau memang bukan ya, nggak mungkinlah jauhnya seperti itu. Oke, sekarang kita lihat refleksi sebelum nanti Anda memberikan tanggapan. Yakub bekerja 20 tahun di rumah Laban. Jerih payah, kerja keras, letih, tetapi juga mengalami penipuan dan juga menipu. Nah, bagaimana kalian ya, pengalaman kalian di tempat kerja? Apakah menemukan ya, tipu menipu di tempat kerja? Dan bagaimana orang menipu? Buahnya seperti apa? Ini, apakah si penipu kemudian juga tertipu? Laban dan Yakub adalah contoh para pemberi lapangan kerja yang tidak berlaku adil. Laban ini kan sebenarnya mengeksploitasi Yakub ya, dengan menjanjikan anaknya. Dan dia orang yang memberikan lapangan kerja, tetapi tidak tahu terima kasih. Tapi serakah, mau ambil semua. Akhirnya malah kehilangan semua. Nih, adakah pemberi kerja yang memberikan upah adil bagi para karyawannya? Atau dia ganti-ganti upahnya untuk menjatuhkan apa tuh karyawannya? Apakah ada yang peduli dengan keadaan para karyawannya? Apakah mereka juga memberikan kemungkinan bagi karyawannya untuk bertumbuh, berkembang, dan merealisir, mengaktualisasikan dirinya, serta bekerja untuk keluarganya? Nah, ini dipikirkan, Yakub katakan, saya sekarang harus memikirkan keluarga saya. Sudah punya 4 istri, anak sudah 10, gimana? Nah, itu. Dalam kisah Yakub yang melarikan diri ini, tampak bahwa ilah-ilah Laban berhala, hampa, dan tidak berdaya di hadapan dengan Allah yang hidup, yang mampu mengendalikan sejarah dan memberikan berkat yang berdaya guna. Itu bahkan ilahnya keluarga Laban, Terafim itu dinajiskan oleh Rachel, diduduki. Apakah kita percaya kepada ilah-ilah seperti itu? Jadi siapa ilah kita dewasa ini? Apakah Tuhan atau makhluk-makhluk lainnya? Bagaimana relasi di antara para anggota keluarga kita? Nah, ini mungkin menjadi juga sorotan bagi kita melihat entah keluarga kita atau mungkin yang di bawah kita. Apakah relasi ini diwarnai oleh faktor ekonomi atau persaudaraan yang penuh kasih? Ya gimana? Antara kakak dan adik. Apa yang menjadi kekuatan relasi mereka? Apakah mereka itu hitung-hitungan? Faktor ekonomi, rebutan warisan, ataukah ya ini kasih? Itu kita lihat di dalam keluarga Laban, itu semua diukur dari sudut ekonomi, untung rugi. Sampai anaknya ngomong seperti itu. Ini nggak ada warisan lagi bagi kita. Apa yang kita punya diambil juga. Bagaimana relasi kasih antara bapak dan anak seperti itu? Nilai apa yang kita utamakan di dalam relasi itu? Apakah uang, ekonomi, ataukah betul-betul relasi kasih?
Oke, itu yang bisa saya berikan. Ceritanya panjang, tapi menurut saya kita sudah punya gambaran sedikit tentang bagaimana Yakub mengakali Laban, membuat dirinya menjadi kaya raya, lalu melarikan diri dari apa ini Padan Aram ya, dari Haran di situ. Oke, itu sedikit tentang pengalaman di situ. Banyak poin ya bisa diangkat di situ. Silakan kalau ada yang mau memberi tanggapan atau pengalaman yang mirip dari kisah tadi itu. Silakan. Iya, Pak Paskalis. Ya, silakan Bu Dema. Halo. Jelas nggak Pak suaranya, Pak? Saya lagi di Jelas, jelas, jelas. kampung soalnya. Halo, kok hilang suaranya? Halo, Bu Damiana ya? Hilang suaranya. Mengakali Laban supaya Kenapa ya hilang suaranya? Suaranya hilang Bu Damiana. Halo? Oh, malah terlempar loh Bu dia. Oke, sementara Ibu Diana itu hilang, silakan ada yang lain menanggapi nanti Bu Diana. Damiana bisa masuk. Bagaimana Anda melihat halo. Terafim? Ya, silakan Bu. Oh, maaf Pak, tadi putus. Ya, Jadi ya. gini Pak, antara licik tadi, saya agak kurang sreg ya. Artinya kalau saya nggak suka dengan ya kalau Yakub dikatakan licik, karena saya melihat justru malah ini antara licik dengan cerdas itu kan Betty ya Pak. Saya Hmm, boleh mengatakan bahwa itulah kecerdasannya dari Yakub yang diberkati oleh Allah. ya, Ya kan gitu. Karena kan ya, Allahnya Yakub dengan Allahnya Laban itu kan berbeda. Dia kan ya. ilah-ilah. Hmm, Tapi kan ini Allah mau menyertai sehingga menunjukkan bahwa nanti Allah tadi Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub kan gitu ya Pak ya. hmm, Ujungnya ke sana. Jadi eh sebenarnya dalam tanda kutip licik tadi sebenarnya boleh nggak kami mengartikan itu sebenarnya hmm, kecerdasan yang mungkin ya karena niatnya kan memang sebenarnya eh, merantau, kemudian pasti dia akan balik lagi kan, balik ya, dengan segala upayanya, masa merantau pulang kok nothing gitu kan, hmm, nggak lucu juga gitu hmm, loh Pak. Dan ternyata betul kan, akhirnya Tuhan memberi berkat yang luar biasa yang bahkan di situ ketahuan sekarang bahwa Laban juga ternyata kan juga nakal juga gitu. ya, Kemudian tadi sampaikan juga kalau ilah ilah ilahnya Laban juga akhirnya dinajiskan melalui Rahel. Rahel kan gitu. Ini Hmm, kan satu satu cara Tuhan untuk
untuk menajiskan itu gitu loh Pak. Hmm. Jadi tapi ini kan bahasa stab ya. Dari situ licik karena memang sebelumnya kan kelicikan dari Yakub itu terjadi sebelum sampai dia pergi merantau kan juga dia memang licik untuk mendapatkan apa namanya berkat itu. Jadi sebenarnya kelicikan itu boleh dong Pak ditiru Pak untuk sekarang ini ya Pak. Ya, Itu saya pertanyaan menggelitik saya ya sih. Terima kasih. bagus ya, bagus ini satu refleksi yang bagus. Apa bedanya licik dengan cerdik kan itu ya? Kan boleh dikatakan Buddha Mayana mau menekankan bahwa Yakub itu cerdik ya, bukan licik. Bisa dalam arti tertentu. Hanya saya mau katakan di sini relasi keluarga. Mereka kan sebenarnya keluarga, ya kan, antara mertua dan anak itu relasinya bukan lagi didasarkan pada kasih, tetapi pada ekonomi, untung rugi. Ya kan itu kan buruk sekali dalam sebetulnya dalam sebuah keluarga, mereka justru bermain bisnis di keluarga. Nah, yang menjadi buruk di sini pertama, Laban itu kan mengeksploitasi Yakub. Jadi istilahnya ya Yakub diperas dengan upahnya diganti-ganti sampai 10 kali untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu Laban itu serakah sekali. Nah, Yakub ini kan terkenal orang yang cerdik, sangat cerdik. Dia tidak bisa terima begitu saja. Orangnya ya cerdik, cerdas, dan tidak gampang mau mengalah, menyerah. Sehingga ketika dia lihat kelicikan si Laban, dia pun punya rancangan. Tadi saya katakan kalau kita lihat di awal apa yang dilakukan Yakub di awal, dia sudah punya rancangan, teknik tawar-menawar orang Timur Tengah kuno. Pura-pura, enggak, saya nggak mau upah kak, enggak. Nah, padahal dia merancang upah yang jauh lebih banyak yang akan dia dapat. Jadi dia sudah, ketika dia ngomong di perjanjian, dia sudah punya rancangan. Yakub itu rancangan cerdas. Yaitu apa? Nanti hasil dari kambing domba yang dia pelihara itu nanti hampir semua dia ambil. Kan sebenarnya dalam arti itu cerdik tetapi juga licik karena dia mau dapatkan. Nah, di dalam dagang sebetulnya kan harus berlaku jujur itu mujur, bukan hancur. Curang itu mestinya masuk jurang. Tapi kan sering terbalik. Orang yang jujur itu malah hancur. Nah, masa di dagang harus seperti itu? Nah, saya beri contoh sekarang. Saya beri contoh. Jadi antara cerdik dan licik itu kadang-kadang ya seperti Ibu katakan beda tipis. Nah, jangan sampai kecerdikan kita itu sebuah kelicikan. Jadi punya faktor negatif. Ini saya beri satu contoh. Ini apa yang dilakukan oleh teman saya. Dia seorang pedagang ya dan sangat sukses dan sangat cerdik, tapi juga licik. Nah, satu kali dia katakan kepada saya, ada, katakanlah mereka ada istilahnya tuh lelang ya, untuk satu proyek. Siapa yang akan memenangkan ini, ya, kontraknya. Lalu dia dicurangi. Jadi orang yang ikut di dalam apa istilahnya tuh kontrak itu ya, melebutkan apa ini jatah untuk dapat memenangkan proyek itu rupanya bermain curang. Jadi tawaran-tawaran yang dia sampaikan rupanya dibocorkan sehingga lawannya itu bisa memenangkan apa istilahnya itu tender itu ya, memenangkan, dia kalah dan dia tahu dia dicurangi. Nah, apa yang dibuatkan ini zamannya masih kuno ya, masih abad-abad lalu yang belum bisnis belum sehebat sekarang. Nah, dia tahu proyek yang akan dilakukan oleh orang ini
yang memenangkan tender ini itu membutuhkan barang impor. Dan apa yang dia buat? Dia borong barang impor itu semuanya. Dia beli semua. Sehingga orang yang memenangkan tender ini tidak bisa apa-apa. Kecuali harus memberi barang itu dari dia. Dan dia naikkan harganya tinggi sekali. Akhirnya dia nggak bisa apa-apa. Hancur. Nah itu dia katakan. Dia dengan bangga katakan ya. Karena dia berlaku curang. Dia bermain curang. Ya saya kan tidak curang kan. Saya beli, saya jujur, saya beli borong barang itu. Saya katakan saya jual, saya terbuka, saya tidak menipu. Nah, kamu mau beli enggak? Silakan. Saya katakan dari segi kejujuran sebenarnya dia tidak salah, ya kan? Wong dia beli baik, dia jual, saya jual ya. Kamu mau beli atau tidak kan terserah kamu. Pokoknya saya jual sekian. Tapi dengan cerdik itu dia menghancurkan lawannya itu karena lawannya akhirnya nggak mampu membelinya karena begitu mahal. Dan kalau dia beli, dia akan rugi banyak sekali untuk membangun itu. Nah ini coba kita lihat di situ kan beda tipis kan antara cerdik dan licik. Ibu mau katakan orang ini, teman saya ini licik ataukah cerdik? Kalau dia mengatakan dia cerdik. Tapi kecerdikannya itu kan ada unsur licik yang menghabisi lawannya, tapi karena lawannya dianggap sebagai jahat, curang. Dia sendiri, ya kalau kita mau katakan curang, juga tidak kan. Karena dia jujur, saya beli, saya borong semua, udah saya tawarkan, kamu mau beli tak? Kalau kamu beli sekian, banyak harganya. Dan harganya sudah Cerdik Pak tinggi itu Pak. sekali. Ya itu, itu kan lihat. Kan itu Yakub juga kan mirip-mirip begitu kan. Oke, saya bahkan kan Laban tuh senang sekali kan. Wah, tuh dia sudah berpikir saya akan untung banyak ini. Karena kemungkinan domba dan kambing yang akan menjadi milik Yakub itu kecil sekali kemungkinannya. Ya, bahwa domba itu hitam, kambing itu putih belang-belang atau bertutul-tutul itu kecil sekali kemungkinannya. Tapi Yakub dengan kemampuan dia merekayasa itu, ya akhirnya bisa memenangkan itu. Dia bisa hampir semua kambing dombanya menjadi milik dia. Gitu. Nah ini Ibu, beda di situ gimana? Orang menilai ini cerdik atau licik ya. Mirip-mirip di situ ya. Ada orang licik itu, kadang orang cerdik itu kadang-kadang juga menjengkelkan juga bagi lawannya kan gitu. Ya, bagaimana yang lain menilai itu? Ya, silakan punya pandangan begitu. Di bisnis ini dagang ini. Kita lihat Yakub dan Laban ini permainan dagang kelas tinggi itu, mereka. Di mana di dalam relasi dagang tuh orang seringkali mengeksploitasi lawannya. Ya, tapi ya lawannya yang cerdik sulit juga. Ini Yakub jago dagang ini. Ya, jago dagang di situ. Silahkan siapa lagi yang mau komentar di situ. Atau pertanyaan ya, pertanyaan tentang terafim atau tentang sistem pembiakan hewan di zaman kuno. Saya ingin bertanya, Pak Ya, silakan. Paskalis, Ya. tafsiran para rabi itu diambil dari mana, Pak? Midras, Midras Rabah, Midras. Jadi Rabah itu kan rabi, Midrasnya tuh apa tafsirannya. Mereka punya tafsiran seni-seni sekali ya. Kalau misalnya tafsiran tentang Taurat, ahli Taurat tuh lucu-lucu tapi gimana ya? Sangat spiritual dia punya tafsiran tuh. Itu salah satu teknik membaca kitab suci ya, tidak hanya sekedar yang hanya nilai ilmiahnya kadang-kadang orang ragukan. Karena dia tuh kan imajinasinya tinggi, rabi-rabi itu. Ya, dia ketika membaca dia cari nilai spiritualnya tuh dicari.
Dan seringkali ada unsur membela itu bapak-bapak bangsa atau tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Seperti contoh tadi kan, sebetulnya kan kalau kita lihat Rahel itu kan kurang ajar. Dia curi terapin bapaknya. Di dalam teks itu sebenarnya tidak ada dikatakan bahwa dia mau menyelamatkan bapaknya dari berhala. Lalu mau dikatakan bahwa dia mencuri terapin bapaknya, dia kurang ajar. Nah, lalu diberi supaya Rahel itu tidak kelihatan jahat. Bahwa justru apa yang dia lakukan itu luar biasa. Ditafsirkanlah bahwa dia menyelamatkan ayahnya dari berhala. Padahal kan kita tidak tahu. Tafsiran-tafsiran itu masih eh, ada disimpan atau gimana, Masih, Pak? lu masih Masih? lu. Iya, saya dapatnya kan dari buku, bukan dari mana. Itu Ah, coba dilihat di Midras Rabah, misalnya di Anna Archives, itu ah. muncul itu tafsiran. Memang yang aslinya mereka tulis dalam bahasa Ibrani, tapi sekarang terjemahannya sudah banyak, sudah banyak. Apa? Ini yang saya buat ini dari Genesis Rabah. Jadi artinya Midras tafsiran tentang kitab Kejadian. Itu Ah, itu ah. dari para rabi. Itu menarik karena seringkali cerita-cerita begini kalau kita hanya lihat dari kaca apa itu historis kritis, mereka lebih banyak ribut membaca cerita itu dengan kapan teks itu ditulis, siapa kira-kira yang menulis, lalu diperdebatkan, tapi seringkali makna spiritualnya itu tidak kelihatan. Kita lalu capek habis membaca teks itu tidak menemukan apa itu secara spiritual tidak menemukan pesannya, tapi secara logika otak, kita mungkin terpuaskan. Oh, oh cerita ini, oh itu asalnya dari sini, kenapa dibuat begini? Itu lebih banyak di situ analisa kritik historisnya. Nah, saya kira Ap- kita nggak peduli situ. Ya, Apa gimana? itu termasuk kitab apokrip itu? Enggak. Ini buku tafsir, Bukan? Bu. Bukan, ini Buku Midras. tafsir? Oh, Ya, Midras, oh, tafsir mereka. Ya, seperti alih-alih sekarang bikin tafsiran, ya, oh, I see. bikin Ya, tafsir. oke. Ya. Ya. Itu mereka sebut midras, daras itu kan mereka mengajarkan mereka membaca bagaimana mereka membaca teks itu midras dari daras membaca teks itu Ah, ya, menarik terima menarik kasih, ya Pak. menarik itu dia Ya, punya iya, iya. Heeh. Soalnya saya nggak pernah imajinasinya dengar tentang. imajinasinya itu lucu-lucu. Heeh. Saya lebih banyak baca yang midrasnya di apa itu yang kitab Kejadian karena saya suka dulu ada satu rabi yang mengajarkan saya tentang khusus tentang tafsiran apa itu rabi-rabi kuno. Nah, lucu-lucu dia menafsirkan. Misalnya tentang adanya orang-orang Farisi. Orang Farisi itu jenisnya banyak. Farisi yang begini, Farisi yang begini, Farisi yang ini. Lucu-lucu dari ceritanya. Ya, Tuhan kayak seperti Rabi itu seperti membaca teks tuh seakan-akan tuh teksnya hidup. Dia dialog dengan Tuhan, dia bicara itu gayanya itu. Sehingga imajinasinya membuat teks itu menjadi hidup dan biasanya dia memasukkan teks-teks yang kosong itu, yang penuh tanda tanya itu, di situ dia beri jawabannya dalam imajinasinya. Ya, seperti contoh tadi, kenapa sih si Rachel tuh mencuri terafim bapaknya? Ada apa? Kenapa dia curi? Kan ini jahat. Nah, orang harus kan penasaran orang. Lalu dia beri jawabannya. Dia tunjukkan tuh, oh itu tidak jahat itu menyelamatkan bapaknya. Lihat tuh, Terapim pun dinajiskan. Itu kehebatan keluarga. Dewa yang dianggap melindungi sama Rahel. Apa? Ini pantatku. Itu kau hanya layak di pantatku, tidak layak dihormati. Nah, itu loh. Kan bagus dia punya. Padahal kalau di dalam cerita, kan Rahel ketakutan, ketahuan membawa Terapim bapaknya. Mungkin awalnya malah Rachel tuh mengambil itu karena dia percaya pada terafim itu, kayak jimat kan, supaya perjalanan saya yang panjang ini dilindungi oleh dewa saya. Kan dia belum mengenal Tuhan juga, si Rachel. Jadi dia kan keturunannya si Laban yang mempunyai dewa pelindung keluarga, yaitu terafim itu. Nah, itu kan dia sebenarnya nakal.
Dia ambil itu untuk melindungi dia, bapaknya tidak ada yang melindungi di rumah. Ya, tapi para ahli para rabi lihat, oh dia lihat perspektif yang berbeda. Justru bukan menghina Rahel, tapi memuliakan Rahel. Rahel bukan merusak bapaknya, tapi melindungi bapaknya. Itu. Berapa Lihat, persen kebenarannya itu, Pak? kita tidak bisa lihat. Jadi tafsir itu orang mencari pesan rohaninya. Jadi kita tidak bisa katakan apa yang mungkin sekarang, kan kita tidak bisa buktikan itu. Itu kan orang mencari makna rohaninya. Bagaimana kita membuktikan, masa tanya kepada si penulis dulu, kan tidak bisa. Orang lalu menangkap makna rohaninya. Saya beri contoh aja kepada ibu ya. Para rabi menafsirkan yang contoh sederhana aja. Di dalam kitab Kejadian ada tertulis Beresit bara Elohim. Beresit pada mulanya. Jadi Rabi menafsirkan apa? Dia katakan, Tuhan, kenapa B huruf pertama di dalam Alkitab? Sabdamu, kenapa B? Maka A protes. Kan saya alif, kenapa tidak mulai dengan Elohim, A-nya, huruf A? Nah itu loh. Lalu Tuhan katakan, sudahlah, Alif, kamu tenang, jangan emosi. Karena bagian awal ini tidak terlalu penting. Walaupun dia di awal, dia tidak terlalu penting. Yang penting nanti ketika saya menyatakan diri di Sinai. Disitulah saya mulai dengan huruf A, huruf Alif, Anoki, Anoki Elohenu. Nah, itu dia katakan. Jadi lihat itu kan tidak ada secara ilmiah, masa gimana kebenarannya, sejauh mana orang bisa dialog dengan Tuhan, kan itu. Lalu Tuhan katakan apa? Lihat, kamu perhatikan dah, Alif, huruf B itu seperti apa bentuknya? B itu kan kotak gini. Nah tuh, dia tertutup di belakang, terbuka di depan. Sejak awal saya tunjukkan kepadamu, arahkan pandanganmu ke depan, jangan terlalu banyak melihat ke belakang. Sudahlah, biarkan yang di belakang sudah berlalu. Nah itu loh. Ada lihat teknik dia menafsirkan. Kadang-kadang dia bermain dengan huruf, ya, para rabi itu. Tapi kan menarik, dia menyampaikan pesan, Hmm. menyampaikan pesan di situ. Itu ya saya kata, seninya. Nah, kita orang-orang dewasa ini kan cenderung melihat, mempelajari kitab suci itu juga secara ilmiah, bagaimana teks itu ditulis, itu lebih ditekankan, lalu pesannya apa. Tidak sampai, atau jarang sekali orang melihat ke situ. Karena apa? Secara ilmiah kan sulit dipertanggungjawabkan. Itu kan kayak orang cari-cari kan, maknanya itu dicari-cari, ya gitu. Ya, tapi menarik sih. Sangat Lihat menarik. dari perspektif mereka itu Iya, kayak membuka wawasan gitu. iya. Ya, Supaya kita tidak kaku di dalam membaca teks. Makanya saya katakan, kita jangan menghakimi orang ketika orang membuat tafsiran tertentu yang kadang-kadang agak nyeleneh, misalnya ya, cari pesannya apa. Kalau dia ada pesan rohani, pesan moral yang bagus, ya tidak usah diperdebatkan. Ya, itu kan Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui firman-Nya, melalui tafsiran-tafsiran orang, kan kita disentuh enggak di situ. Bisa enggak masuk nilai-nilai moral, pesan-pesan ilahi yang disampaikan. Di situ itu yang penting. Kita menemukan itu. Kita ketemu dengan Allah dan apa yang menjadi kehendaknya. Itu. ya, ya. Terima kasih Pak Laskalis. Ya, ya. Sama-sama. Ini kan, dari Genesis ini banyak ya tafsir-tafsir dari para rabi. Kebetulan saya punya bukunya aja, Genesis Rabbah, tapi fotokopi. Kalau sekarang mau dibuka di Archives, Anas Archive itu ada. Cuma kemarin saya buka itu websitenya kayaknya ditutup. Karena dia kan membajak buku-buku itu. Dia bajak buku-buku yang harganya jutaan. Itu dia bajak, kita bisa akses download itu secara gratis. Kalau mau lebih cepat, itu bayar. Tapi kalau kita mau yang gratisan, ya itu yang ringan-ringan, cuma kadang-kadang anunya tidak bagus bentuknya. Itu ada semua. Teks-teks kuno itu ada, mereka dapat. Jika tidak ada, kita akan tutup dengan doa. Nanti
silakan baca ya di cerita berikutnya. Itu tentang Yakub nanti yang berdamai dengan Esau, dia bergulat dengan Allah. Ini karena ceritanya nanti, itu puncaknya sebetulnya pasal 32 dan 33. Bagaimana Yakub kembali, nanti muncul nama Israel, dia berdamai dengan Esau prosesnya. Ditolong kalau sempat dibaca pasal 32 dan 33 supaya kita bisa langsung lihat poin-poinnya nanti.